Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bi sanadin muttasil ila al-Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Naqib rahimahullahu ta'ala qala babul aqdiyati jam'u qada'in wa huwa lughatan ihkamu syai'i wa imda'uh wa syar'an faslul khusumati baina khasmaini fa akthar bi hukmillahi ta'ala wa arrafahu ba'dhum bi annahu al-hukmu baina an-nas wal aslu fihi ayat minha qawluhu ta'ala wa an ihkum bainahum bima anzalallah wa ahadits minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yahkumu ahadun baina itsnaini wa huwa qadban muttafaqun alaihi. Setelah kita ikuti bersama perbincangan kita sejak pada 3 daurah atau pada 3 pertemuan yang telah lalu di bulan Ramadan, menyusul dengan tahun kemarin di bulan Agustus, hari dalam rangka kita menyambut hari kemerdekaan. Dan kita sambung kembali perbincangan kita pada daurah yang ketiga sampai perbincangan kita kepada tajuk yang berbunyi Al-Aqdiyah. Jadi kalau dengan kita mengevaluasi, kalau kita kembali memantau, melihat ke belakang, ternyata dengan permasalahan yang kita bincangkan bersama, yang berkenaan dengan ibadat, yang berkenaan dengan muamalat, yang berkenaan dengan munakahat, yang berkenaan dengan al-jinayat, tentu dengan 4 permasalahan yang kita bicarakan tadi itu tidak terlepas daripada permasalahan. Tiap satu persatu daripada permasalahan yang kita bicarakan tidak terlepas daripada permasalahan yang perlu kita tuntaskan. Kadang-kadang yang kita permasalahkan itu berkenaan dengan ibadah. Kadang-kadang yang dipertengkarkan itu berkenaan dengan muamalah. Kadang-kadang berkenaan dengan munakahat. Kadang-kadang berkenaan dengan jinayat. Jadi kira-kira bagaimana dengan kita untuk kita mengatasi problem yang semacam itu? Katakan saja yang dipermasalahkan itu berkenaan dengan sembahyang, yang satu mencalonkan imam, yang lain mencalonkan dengan imam yang lain. Katakan saja yang dipermasalahkan itu berkenaan dengan puasa, yang menurut hisab daripada ahli yang di sini awal Ramadan itu adalah hari Sabtu, yang menurut perhitungan daripada yang di sana awal Ramadan itu adalah hari Ahad. Katakan saja yang dipermasalahkan itu berkenaan dengan muamalah, yang saat ketika dengan sejumlah sekian barang yang dibeli ternyata terdapat tidak kurang daripada 3 yang cacat. Sedangkan dengan si penjual mengatakan semuanya oke, si pembeli mengatakan tidak, si pembeli mengatakan 3 yang harus dikembalikan, sementara dengan si penjual tidak berkenan untuk mengembalikan duit dan juga untuk menerimanya. Mungkin juga yang dipertengkarkan itu berkenan dengan munakahat, hubungan antara 2 laki istri, disebabkan karena nusyuz, disebabkan karena dengan suami tidak bertanggung jawab dengan rumah tangganya. Dia tidak lebih daripada untuk menyalurkan nafsu, tidak lebih daripada untuk menyalurkan syahwat, tapi tidak ada tanggung jawab dengan rumah tangganya. Dengan anak yang pertama terbiarkan, dengan anak yang kedua tidak dihiraukan. Begitulah dengan yang seterusnya. Banyak problem yang berkenaan dengan munakahat, seperti itu juga halnya dengan al-jinayat, pembahasan yang terakhir yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih. Bagaimana dengan kita mengatasi yang kalau kebetulan dengan seseorang telah terbukti dengan pengakuannya telah merogol, telah memperkosa seorang wanita, bagaimana juga kita selesaikan kalau dengan seseorang itu tertuduh melakukan satu perbuatan haram, bagaimana juga kalau terbukti dia yang membunuhnya, dia yang menganiayanya. Masalah-masalah yang seperti itu memerlukan penyelesaian dan tidak akan mungkin diselesaikan secara individu. Nah, jadi dengan demikian perlunya kita dengan kitabul aqdiyah, dengan qadhi yang dilantik, dengan leluasa hukum yang diberikan, dan juga dengan keputusan yang mu'tamad, bukan semacam mana dengan fatwa. Perbedaan antara qadha dengan fatwa, kalau fatwa tidak lebih daripada mengistitla' tentang hukum, istitla'ul hukmi syar'i, mengenal hukum syarak yang sebenarnya. Sementara kalau dengan al-qadha, itu adalah merupakan suatu keputusan mu'tamad yang tidak ada rujuk, atau yang kita tidak akan merujuk kepada pihak yang memutuskan. Kalau sudah diponis, kalau sudah diputuskan oleh mahkamah, oleh qadhi, yang dengan kita harus menerima keputusan yang diputuskan dalam waktu yang sama. Pihak yang berkuasa mempunyai leluasa
untuk memaksakan Anda harus taat dan setia dengan keputusan yang telah ditentukan. Ini penyelesaian daripada segala problem. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, Kitabul Aqdiyah itu akan menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada tiap masalah hukum yang kita bicarakan. Sejak pada pertemuan kita yang pertama dengan Kitabul Ibadat, menyusul dengan Kitabul Muamalat, menyusul dengan Kitabul Munakahat, kemudian dengan pembahasan yang terakhir Kitabul Jinayat, yang mencuri, yang membunuh, yang minum arak, yang merogol, yang berzina, yang terlibat dengan perbuatan haram, qata'ut turuq, as-siyal, begitu juga dengan ahkamul riddah, ahkamul murtadin, pemberontak. Itu juga tidak ketinggalan dalam perbincangan kita yang kita sebut dengan ahkamul bughat. Jadi penyelesaiannya dengan perbincangan kita sekarang ini dengan permasalahan yang pertama, wilayatul qadha'i fardhu kifayatin. Hukum kita menjadi qadhi, hukum kita mentauliah dan melantik semua hal ehwal yang berkenan dengan mahkamah, hal ehwal yang berkenan dengan al-hukmu bi syar'illah, sebagaimana dengan definisinya tadi di bawah kita katakan faslul khusumati, menyelesaikan satu pertengkaran antara dua atau lebih dengan perantaraan hukum Allah, atau al-hukmu bainan nas, membuat keputusan di khalayak orang ramai, membuat keputusan kepada orang yang bertengkar dengan mempersembahkan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya dengan fatwa, fatwa hanya setakat Anda ingin tahu. Mungkin Anda tanyakan dengan tuk guru yang di situ. Kalau tidak berkenan, kita tanyakan kepada yang lain. Kalau kita masih belum puas, kita tanyakan kembali kepada yang lain. Itu hukumnya fatwa. Tapi kalau dengan al-qadha, yang kalau pada itu diputuskan, pihak yang berwenang akan memaksakan Anda menerima keputusan yang diputuskan. Apakah kira-kira dengan penjara 10 tahun? Apakah kira-kira dengan denda duit? Apakah kira-kira akan disebat? Apakah kira-kira akan dibunuh? Keputusannya itu di tangan mahkamah. Pelantikan qadhi, terwujudnya tempat untuk kita menyelesaikan problem yang semacam itu, yang kita sebut dengan al-mahakimus syar'iyyah, itu hukumnya fardu kifayah. Berdosa kalau tidak ada seorang pun yang terlibat, berdosa kalau tidak ada seorang pun yang terbabit. Sebagaimana juga dengan fatwa, sebagaimana juga dengan jual beli, sebagaimana juga dengan segala urusan kita sehari-hari. Yang jadi tukang sapu, hukumnya fardu kifayah. Yang terbabit dalam dunia kesehatan, hukumnya fardu kifayah. Yang terlibat dalam dunia fatwa, dalam dunia pendidikan, hukumnya fardu kifayah. Qala fa illam yakun may yasbahu illa wahidun ta'ayyana alaihi. Kalau setelah kita adakan penelitian, kita riset, kita adakan statistik, kita adakan penelitian ke sana dan kemari, mungkin dengan kita dengan menyebarkan borang dengan persyaratan sebagai berikut: ayyakuna musliman aqilan balighan, ayyakuna aliman mutqinan fi ilmi fiqh wal hadis, wa ayyakuna talikan fil lughatil arabiyyah, wa ayyakuna hasanah sirati wal khuluq, wa ayyakuna ila akhirih. Sejumlah berapa dengan kriterianya, sejumlah berapa dengan ketentuan dan syarat-syaratnya. Ternyata dari sejumlah yang sekian tadi itu, yang memenuhi syarat, mengenal dengan al-ayat, al-ahkam, ayatul ahkam, mengenal dengan ahaditsul ahkam, macam mana akan terlantik sebagai qadhi, macam mana akan terpilih sebagai qadhi. Sedangkan kita tidak mengenal atau tidak pernah membaca 500 patah ayat, 500 rangkaian ayat yang berkenaan dengan hukum. Bagaimana dengan kita akan menjadi qadhi yang baik, qadhi yang insya Allah akan tergolong dalam kelompok yang pertama daripada 3 kelompok yang diriwayatkan di dalam hadis. Al-qudhatu salas, wahidun fil jannah, wasnani fil nar. Qudhat terbagi kepada 2 yang akan masuk neraka, terbagi kepada 3 yang akan masuk neraka, sedangkan 1 saja yang akan mendapatkan rahmat Allah di dalam surga nanti pada hari kiamat. Supaya dengan yang berkenan tidak termasuk dan tidak tergolong dengan 2 kelompok yang terakhir, tergolong daripada kelompok yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia harus mempersiapkan diri semantap-mantapnya, lebih rela dihukum, lebih rela dianiaya, yang walaupun kalaulah dimasukkan ke dalam penjara pun juga tidak problem. Yang penting jangan sampai dilantik untuk menjadi qadha. Jadi yang paling banyak saya katakan teman-teman saya bekas di sini, teman-teman saya di sini, bahkan murid-murid saya daripada Johor, itu yang terbanyak, yang terbabit dalam dunia qadha. Siapa yang kenal dengan Ustaz Faisal, siapa yang kenal dengan Ustaz siapa, saya sudah lupa nama satu persatu. Tapi yang secara jelasnya, pada tahun 80-an ke atas, pertama kali saya mengadakan pengajian di rumah Johor dengan Kitabun Nikah, juz ketiga daripada kitab I'anatul Talibin.
Jadi sampai selesai, hampir sampai ke penghujung, daripada juz yang ketiga sampai ke penghujungnya, yang kebetulan dengan kawan-kawan kita daripada Johor yang paling banyak terlibat dalam dunia al-qadha. Kembali kepada permasalahan kita. Jadi bagaimana dengan kita? Bukan hanya setakat kita tengok dengan gajinya, dengan leluasanya. Menjadi qadhi itu diantara daripada profesi saya sebut yang basah. Yang dengan gajinya, yang dengan duitnya kita boleh bermain dari belakang. Keputusan mungkin saja kita bocorkan melalui wartawan. Wartawan tanya kita, yang apa disebut? Tuan Kabit. Yang terhormat. Tuan Hakim, Tuan Syekh. Sekedar ingin mengenal dengan kes yang sedang dipermasalahkan dewasa ini, kira-kira nanti dengan mahkamah akan membuat keputusan macam mana, kata seorang wartawan. Dia sudah bagikan gambaran. Jadi masalah yang semacam itu, kalau hanya setakat dengan penjara 20 tahun tidak cukup. Kalau hanya sekedar dengan disebat 100 kali tidak cukup. Jadi yang sesuai, wallahu alam, kalau menurut pengamatan saya sementara, rasanya itu tidak kurang hukuman penjara daripada 30 tahun atau seumur hidup. Dia bagikan gambaran semacam itu. Jadi dengan yang terbagi tentu akan menggelitik ketakutan semacam itu. Dia akan hubungi qadhi. Qadhi mau berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Yang penting nanti akan mendapatkan dispensasi, akan mendapatkan keringanan hukum daripada pihak mahkamah. Itu yang saya katakan, menjadi qadhi gajinya besar, menjadi qadhi gajinya sedikit, tapi dalam waktu yang sama, yang sedikit lebih banyak daripada yang lebih banyak. Kenapa? Dengan permainan di belakang yang semacam itu. Riswahnya nanti kepada qadhi, senyumannya nanti kepada qadhi. Tidak boleh dengan duit, dengan jawatan. Tidak boleh dengan jawatan, dengan projek. Tidak boleh dengan projek, dengan perempuan. Senyuman manis daripada seorang perempuan sanggup untuk menyapu hati perasaan seorang qadhi. Senyuman manis daripada seorang perempuan sanggup untuk menondokkan kehendak daripada qadhi. Kalau macam itu akan memperbanyak jumlah penghuni neraka saja nanti pada hari kiamat. Jadi nanti kita akan tengok kenapa ulama-ulama kita dahulu sejumlah sekian sampai dianiaya dan dipukul pun tetap mereka tidak mau menjawab sebagai qadhi, sebab dengan resiko dan tanggung jawabnya luar biasa. Yang kalau kita boleh adil, yang kita boleh bijaksana, 1 hari daripada seorang pemimpin yang adil, 1 hari daripada seorang qadhi yang adil sama dengan ibadah 70.000 tahun. Atau kama qala Rasulullah. Tak ada dari sejumlah sekian borang yang kita sebarkan, tidak kurang daripada 100-200 borang ternyata yang melengkapi syaratnya, menguasai bahasa Arab, mengenal al-ayat al-Qur'aniyah al-muta'alliqati bil ahkam, juga mengenal dengan hadis-hadis Rasul yang berkenaan dengan hukum, seperti dengan kitab Bulughul Maram, yang walaupun dia tidak hafal, tapi kalau disebut hadisnya dia tahu, dia ada maklumat tentang itu. Jadi dengan yang ketiga, ayakuna muliman bil lughatil arabiyyah wa yakuna mujtahidan menurut pendapat sebagian daripada ulama. Ternyata yang memenuhi persyaratan yang telah kita sebutkan tadi itu hanya setakat 1 orang saja. Dalam keadaan semacam itu menjadi qadhi, hukumnya fardhu ain. Qala fa in imtana, kalau dia tidak mau, kalau dia enggan, ujbira, akan dipaksakan. Walaisa lihadza, ini masalahnya, dan tidak ada hak bagi qadhi yang semacam ini untuk mengambil rezeki, untuk digaji, untuk mendapatkan. Saya sudah punya jaringan bisnis yang lumayan, penghasilan saya cukup untuk saya hidup secara lebih berleluasa. Alhamdulillah, tidak kurang daripada 50.000 ringgit penghasilan dalam tiap tahun, tanpa memerlukan gaji, tanpa memerlukan bantuan dan biaya daripada siapa saja. Kita sudah boleh menyarah kehidupan kita dengan keluarga kita. Masya Allah, tabarakallah, dengan yang semacam itu. Kalau ternyata dia yang paling pakar, dia yang paling spesialis dalam masalah hukum halal dan haram, hukumnya fardhu ain dan tidak boleh dikaji. Diingat, ini masalah ini berbahaya. Jadi kadang-kadang kena faktor sudah tak ada lagi, bukan kena faktor dia hebat. Seperti dengan keadaan di Islam, saya tidak mengatakan mereka berleluasa. Saya boleh menguji mereka dalam masalah halal dan haram. Mungkin tidak akan terjawab permasalahannya, tapi kenapa nanti menjadi qadhi dan mudah-mudah lagi. Waktu saya di Terengganu, qadhi yang mengawal saya dengan perantara Ustaz Syarifuddin, kita ke Kuza, kita ke masjid-masjid,
Sampai-sampai dengan orang PAS dan UMNO jadi heran macam mana Ustaz Nurdin pertama kali datang ke Terengganu boleh masuk ke masjid-masjid yang besar. Masjid besar di Bukit Besar, kalau tak salah masjid Bukit Besar, masjid apa namanya itu yang putih itu, masjid yang terapung, saya masuk. Masjid yang Kerajaan Shah apa itu, saya masuk. Shah Muzaffar atau apa nama, masuk. Masjid di Bukit Besar, saya katakan besar dengan masjidnya, besar dengan bukitnya, tapi sangat kecil sekali dengan jamaahnya. Tuh pada waktu saya ceramah di sana, jadi orang heran, satu macam mana masuk? Ya ada qadhi di belakang, tahu enggak? Qadhi yang saya menonjol, yang menonjol saya ke sana, yang sehingga saya boleh mengisi pengajian di beberapa tempat, secara khususnya di beberapa buah masjid yang terbesar di Terengganu. Bukan itu yang kita maksudkan. Yang saya maksudkan, kadang-kadang dengan qadhi di tempat kita di Indonesia pun juga tidak jauh berbeda. Mudah sekali. Mungkin dalam lingkungan usia di bawah daripada 40-an. Tapi macam mana dia terpilih? Apakah dia pakar spesialis dalam bidang hukum? Kalau kita selidiki, ternyata dia daripada usuluddin, ternyata daripada kuliatul lughah, ternyata daripada kuliah dirasat Islamiyah. Bukan takhasusnya dalam bidang al-qadha, bukan takhasusnya dalam bidang hukum halal dan haram. Tapi karena sudah tidak ada, mau tidak mau mereka yang dilantik. Nah, kalau pada itu begitu nasib kita nanti, kalau kita berlepas tangan, tanggung jawab kita juga. Daripada yang tidak tahu hukum sama sekali, lepasan dari Perancis, lepasan daripada Spanyol, bidangnya elektrik, ternyata mau menjadi qadhi. Qadhi apanya? Dia berwibawa, dia boleh cakap. Ini yang jadi problem dalam masa di zaman kita sekarang. Ada satu benda, ini kita mungkin dengan presiden kita yang telah lalu, yang sekarang ini sudah menjalani masa jawatan dalam 6 bulanan lebih kurang atau lebih. Kira-kira dalam 6 bulanan kurang lebih. Jadi kira-kira pada 6 bulan yang menyusul, yang dengan kita akan memilih presiden baru. Mungkin dengan beliau lagi, dengan Ustaz kita Safi yang akan terpilih, mungkin juga dengan yang lain. Yang secara jelasnya harus dengan kita memainkan peranan kita dan rasa tanggung jawab kita dengan umat dan juga dengan masa depan Islam di permukaan bumi Allah. Bukan hanya dengan tampangnya yang tinggi, bukan hanya dengan tubuhnya yang besar, bukan hanya dengan kedudukannya yang luar biasa. Tidak, bukan itu yang menentukan. Macam mana rupanya, macam mana warna kulitnya, macam mana dengan perawakannya, macam mana dengan kepribadiannya. Itu tidak menentukan. Keilmuannya macam mana, kemampuannya macam mana, kebolehannya macam mana. Nabi kita bersabda, yang kalau pada waktu kita melantik seorang pemimpin, ternyata dengan pemimpin yang dilantik tadi itu masih terdapat sejumlah sekian daripada yang lebih sanggup daripadanya, berarti kita telah khianat. Faqad khanallaha wa rasulah, berarti kita telah khianat dengan Allah dan Rasulnya. Besar resiko kalian. Akhwat tidak ketinggalan. Bukan disebabkan karena dengan tampangnya yang tampan tadi itu, sebab ini lebih tampan daripada yang lain, udahlah pilih yang ini saja. Sebab itu nampak kelihatannya lebih tampan, yang itu nampak kelihatan tua. Enggak, yang tua memang dia pikirannya hebat, cara penganalisannya hebat, segala-galanya hebat, tapi udah berumur. Sementara yang itu masih bujang, di sampingnya kedua tampan, dengan yang ketiga Masya Allah Tabarakallah. Akhirnya semuanya pakar memberikan sokongan dan dukungan kepada pemimpin yang tadi itu. Tidak jujur dalam pemimpinan. Untuk kita memilih siapa saja pada masa akan datang. Bukan karena pandai bercakap, bukan disebabkan karena dia tampan, bukan disebabkan karena dia banyak duit. Yang menentukan segala-galanya al-ahliyatu, kemampuannya. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Apabila dengan kita mempasrahkan suatu beban kepada yang bukan ahlinya, nantikanlah kehancuran. Hancur persatuan kita, hancur perpaduan kita, hancur organisasi kita, hancur jamaah kita, hancur umat kita, hancur negara kita. Kalau dengan pemimpin yang dilantik, pemimpin yang dilantik karena duit, pemimpin yang dilantik karena dengan ketampanannya, pemimpin yang dilantik karena dengan kebodohannya. Tapi kenapa sampai dia terpilih? Sebab dia dengan menggunakan politik duit, sumbang sana, sumbang sini, taburkan sana, taburkan sini, yang sehingga mendapatkan dukungan daripada orang ramai. Kalian betul saja mendapatkan sumbangan dari
daripada mereka, mendapatkan bantuan duit daripada mereka, tapi pada hakikatnya duit yang dibagikan itu adalah neraka yang ditaburkan ke dalam kehidupan mereka. Kenapa? Sebab kalian khianat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau bimbang, istikharah dulu. Dengan parti yang mana, dengan pemimpin yang mana, dengan esko yang mana, dengan wakil rakyat yang mana yang akan kita pilih dalam masa pemilihan kita. Qadhi tidak berbeda. 3 orang calon. Siapa? Yang ini tampangnya kerdil sekali, rendah. Sementara ini tampaknya, Masya Allah, Tabarakallah, perawakannya memang hebat. Jadi dalam pengamatan kita, kalau ini jadi qadhi, kalau diajak bertumbuk pun pada orang yang terbabit atau kepada orang yang didakwa, dia akan sanggup tampil. Ya, itu bagus. Kalau dengan qadhi mempunyai perawakan yang cukup hebat. Perawakannya dengan timbangan tidak kurang daripada 150. Kemudian dengan tinggi tidak kurang daripada 210. Kemudian juga dengan kekuatan menampak dan menumbuk, beratnya tidak kurang daripada 350 kilo. Yang kalau dengan pukulan yang pertama, seseorang boleh pingsan. Yang kalau dengan pukulan yang kedua, akan mati. Misalnya, oke dengan kita, kan macam itu yang jadi askar. Arya ada tak yang kurus-kurus? Tak ada. Itu tak boleh menyelesaikan masalah kalau seandainya ada demonstrasi, kalau seandainya ada rusuhan, kalau dengan polis-polisnya ta'banin, masakin, dia tidak boleh menyelesaikan masalah. Bagus. Kalau dengan perawakan yang semacam itu, tapi yang terpenting ahliyahnya macam mana, kemampuannya macam mana, keilmuannya macam mana, ketakwaannya macam mana. Kalau qadhi yang tidak ada rasa takwa, itu dia dengan qadhi yang menjilat, sanggup untuk menerima sogokan daripada orang-orang yang terdakwa, sanggup untuk merubah ketentuan hukum. Jelas ada nasnya daripada Al-Quran, jelas ada hadisnya daripada Rasulullah, jelas ada ijma'nya daripada ulama, jelas dia bertepatan dengan qiyas. Singkirkan semuanya itu, laksanakan hukum menurut sewewenang dia. Itu akan menjadi bahan bakar api neraka saja nanti pada hari kiamat. Lebih mendingan kita menjadi sebagaimana kita, daripada kita menentukan masa depan orang yang terlibat, sedangkan dia terlibat, sedangkan dia tidak terlibat. Daripada kita menentukan, memvonis masa depan orang yang semestinya dia bebas, ternyata dengan kita kurung atau kita penjarakan, ataupun juga sebaliknya. Yang pertama, yang kedua, jadi muhami, jadi peguam. Kalau yang akan diguam, yang akan dibela, yang akan ditolong, memang betul-betul mustahak untuk dibebaskan daripada tuduhan. Memang dia tidak terbabit dan juga tidak terlibat. Kewajiban Anda untuk membelanya, bukan karena dengan duit. Itu tak bagi duit, yang itu bagi duit banyak. Ini hanya setakat 10.000 saja, yang itu sanggup sampai kepada 100.000. Yang sehingga dengan duit yang bercakap, akhirnya yang sepatutnya dia kekal dalam hukuman penjara 10 tahun, ternyata dibebaskan daripada penjara. Yang sepatutnya dia bebas berleluasa ke sana dan kemari, Talik fi ardillahi azza wa jalla, justru dengan dia yang dikenakan hukum penjara seumur hidup. Itu qadhi yang semacam itu, dan juga dengan peguam yang sedemikian rupa, yang bersekongkol untuk melakukan perbuatan haram. Lebih elok dengan mereka tidak payah hidup, sebab hidup mereka hanya untuk memupuk dan juga untuk memenuhkan penghuni-penghuni neraka saja. Wa iyadzubillah. Ingat hadis sebelum Anda menjadi qadhi, al-qudatu salas. Qadiyani, bukan qadiyan, bukan qadiyan. Qadiyani, bukan orang yan. Qadiyani finnar, 2 orang qadiyan. 2 orang qadhi daripada mana? Bukan daripada yan. 2 orang qadhi akan masuk neraka, dan 1 orang qadhi saja yang akan masuk ke dalam surga. Qala, diingat, kalau kita jadi qadhi, kita punya penghasilan tetap, kebun ada, Mercedes ada, istri ada, anak banyak, cucu tidak terhitung, penghasilan luar biasa. Dari kebun saja sudah berkelebihan, dari bisnis ekonomi saja sudah berkecukupan. Oke, Anda tidak boleh digaji sebanyak apapun, ataupun juga sebaliknya, duit tak boleh diambil. Wa yajuzu fi baladil qadiyani fa'akar, ay ala hasabil hajah, dan dibolehkan di sebuah tempat itu akan diatur oleh 2 orang qadhi atau lebih menurut keperluan. Wala yasihu, dan tidak boleh seseorang itu melantik dan terlantik sebagai qadhi kecuali dengan pentauliahan, dengan watikah yang dikeluarkan oleh imam atau oleh naibnya, ya imam dengan presiden langsung yang melantik, atau dengan kementerian kehakiman. Qala wa in hakamal khasmani rajulan
yasluhu lil qada'i jaza wa lazima hukmuh. Kalau kebetulan hakama mentahkim. Jadi seperti dengan kawan kita kemarin, itu saya nikahkan, yang pertama saya mendapatkan mandat taukid daripada orang tuanya masing-masing, yang dari Pahang, yang juga dari Perak. Kemudian yang kedua, mereka saya minta untuk mentahkim saya. Rasanya saya tidak mengatakan hebat, akan tetapi tahkim itu boleh kita lakukan kalau dengan orang yang kita lantik itu setara dan sekedudukan dengan wali atau juga dengan hakim-hakim yang ada di tempat. Gimana ceritanya? Kita di Mesir tak boleh kawin. Disebabkan kenapa saja? Disebabkan karena dengan persyaratannya yang terlalu ketat. Kalau kita kepada ma'zun syar'i, dia tanya berapa penghasilan, berapa duit, izin tinggal sampai bila, ini sampai kapan, macam-macam dan cerewet sekali, seperti yang tidak punya izin tinggal, yang tidak memiliki iqamah di Saudi Arabia. Dia tak boleh berurusan dengan kerajaan sebab karena dia tinggal gelap, penduduk haram, pendatang haram. Jadi saat ketika dengan gambaran semacam itu, pada waktu dia akan melangsungkan akad nikah, dia boleh nikah dengan wali hakim yang dilantiknya. Tapi dia tak boleh lantik seorang wali hakim kecuali kalau dengan keilmuan daripada wali hakim tadi itu setara dengan keilmuan qadhi yang ada di tempat itu. Sebab yang punya wewenang qadhi. Di sini yang punya wewenang ma'zun syar'i. Jadi keilmuan daripada ma'zun syar'i, kalau dia faqih, kalau dia alim, kalau dia alamah, kalau kita ingin dinikahkan oleh salah seorang daripada dakatirah yang ada di Mesir, syekh-syekh yang ada di sini, harus keilmuan daripada syekh yang kita lantik tadi itu sama dengan keilmuan ma'zun syar'i, kalau perlu lebih daripada mereka. Oke. Kita dengan calon dua laki istri melantik laki-laki yang berkenaan. Anda kulantik untuk mengawinkan aku dengan dia. Kata istrinya, kamu juga kulantik untuk mengawinkan aku dengan calon suamiku itu. Setelah dilantik oleh sebelah menyebelah, dia akan menjadi hakim dalam permasalahan yang berkenaan. Itu mana hakamal khasmani. Jadi dengan dua yang bertengkar, yang dipertengkarkan di sini adalah masalah duit. Dia pinjam duit janji bayar bulan Ramadan selepas daurah. Sekarang sudah hampir berakhir daurah, masih belum dilunasi lagi. Berapa duitnya? Dan dia berjanji pada kita akan menyerahkan 2/3 daripada utang, dan yang sepertiganya akan diserahkan setelah musim haji. Sampai sekarang masih belum dibayar. Bertengkar gara-gara itu. Jadi bagaimana dengan kita? Kalau kita ke mahkamah syar'i, duit kita habis dengan mahkamah, duit kita akan habis dengan peguam, duit kita akan habis dengan urusan keluar masuk, turun naik, masalah tidak akan selesai. Banyak masalah di tempat kita yang sepatutnya boleh diselesaikan dalam jangka 2, 3, 4 hari, itu terselesaikan setelah 3, 4, 6 bulan, bahkan tahunan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Istri sudah tidak dilayan, dia sudah terbiar, yang dengan kehidupannya menderita, dengan tanggung jawabnya sehari-hari, dengan problemnya, urusan anaknya, dengan anaknya dia tidak pernah menyantuni, dengan istrinya dia tidak pernah menafkahi, selama tidak kurang daripada 4 tahun. Apakah dalam keadaan yang semacam itu, pada waktu ke mahkamah, ternyata dengan mahkamah mengadakan penyelidikan kembali, kajian kembali, setahun berlangsung, 2 tahun menyusul sampai 3 tahun. Tahun keempat baru diadakan keputusan. Zalim kan yang semacam itu. Bukan untuk gaji saja, bukan untuk mendapatkan duit saja. Kalau dia harus bertanggung jawab dengan keadaan yang sedemikian rupa. Masalah mereka ini sudah berkelanjutan selama tidak kurang daripada 4 tahun. Tak pernah dia memberikan apakah batin dan zahir kepada istrinya. Istri meminta supaya dijatuhkan talak 1, supaya dia berleluasa dan berkebebasan untuk melangsungkan akad nikah dengan laki-laki yang lain dalam waktu yang sama, untuk menyerah kehidupannya, berpindah daripada cangkraman laki-laki yang tidak bertanggung jawab tadi itu. Apakah dengan saya katakan, saya akan adakan penyelidikan, cukup penyelidikan dalam jangka 1 minggu, tidak mesti harus sampai sekian tahun. Anda kalau melihat urusan mereka ke mahkamah syariah, mahkamah ibtidaiyah, al-mahkamatul ulya dengan mahkamah agungnya, kesian. Tidak lebih daripada untuk menghabiskan duit saja dan untuk mengenyangkan peguam-peguam yang terlibat. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Sebab syariatul Islamiyah sudah tidak ikut bercakap dan berbicara dalam suasana yang semacam itu. Qala rahimahullahu ta'ala, kalau kita melantik satu orang hakim untuk menyelesaikan masalah hutang piutang kita tadi itu jaza, dan hukumnya pun juga mu'tamad.
wa illam yataradayadihi ba'dal hukmi wa illam yataradaya, yang walaupun dengan kedua-duanya tidak rida setelah diputuskan, seperti dengan Nabiullah Yusuf pada waktu diminta oleh dua orang yang bermimpi untuk mentakbirkan mimpi mereka. Jadi pada waktu itu setelah diputuskan, nah itulah penyelesaiannya. Jadi kata yang salah satunya itu tidak lebih daripada direka-reka saja. Qudiyal amrul ladzi fihi tastafiyan. Udah selesai. Yang Anda katakan tadi itu sudah berlaku. Salah satu daripada kalian nanti akan disalib kepalanya, salah satu daripada kalian akan menghidangkan minuman keras kepada hakim yang berkuasa. Qala rahimahullahu taala wa ishtaratu fil qadi. Qala walakin irja'a fihi ahaduhuma qabla an yahkum. Akan tetapi kalau dengan salah satu daripada yang melantik menarik kembali dengan mandatnya sebelum dia membuat keputusan, imtana al-hukmu. Ustaz, sebelum Ustaz putuskan, saya ingin memberitahukan kepada Ustaz, permandatan saya tadi itu saya tarik kembali. Pentaulihan saya tadi itu saya tarik balik. Kalau macam itu saya tidak boleh berbuat keputusan. Yustaratu fil qadi. Jangan yang jadi qadi perempuan. Az-dzukuratu ini hampir merupakan ijma' daripada ulama. Jangan dengan pertimbangan itu dan ini. Untuk menjadi qadi saja perempuan tidak boleh, macam mana kalau untuk menjadi hakim negara, pemimpin negara. Jadi dengan kita sekarang kuliah syariah. Tidak kuliah syariah pun kita tahu hukum. Usuluddin, dirasat Islamiyah, dialogha, apa saja istilah-istilahnya, harus kita mengenal hukum hakam yang akan diperlakukan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kita tidak mengundang laknat Allah, untuk kita tidak mengundang rahmat Allah, azab Allah, untuk kita tidak mengundang murka Allah. Janganlah sampai dengan kita terlibat dengan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Syarat yang pertama yang disebutkan untuk orang yang menjadi qadhi, la budda yakuna dzakaran. Laki-laki dia tegas. Perempuan itu terlalu sensitif, simpatinya pun juga berlebihan, rasa kasihannya itu lebih daripada segala-galanya. Yang tertuduh, yang dengan dia harus dibunuh, harus dijatuhkan hukum bunuh, ternyata dia menangis, ya Allah. Qadhiyah, ya qadhiyah. Qadhiyah laki-laki, perempuan kan? Ya kesian saya, anak saya banyak, istri saya 4. Nanti siapa yang akan menyantuni istri saya yang 4? Kesian mereka kalau sampai saya dibunuh. Itu perempuan tak tahan tengok orang yang semacam itu. Udahlah bebas daripada hukuman. Nah, itu masuk neraka lagi kalau yang semacam itu. Tapi kalau laki-laki tak boleh. Ya, kalau memang ada rumah tangga, punya istri 4, anak banyak, cucu tidak hitung, kenapa ente sampai terlibat dengan perbuatan semacam itu? Waktu kalau laki-laki, kalau perempuan dah. Ya Allah, lebih elok saya bunuh diri lah daripada saya mendengar keputusan daripada qadhiyah nanti. Ya Allah, nangis lagi dia. Akhirnya oke, tenang, jangan menangis. Nanti saya bagi diskon 90%. Itu tak betul qadhiyah semacam itu. Itu perempuan. Jadi wajar saja yang menjadi qadhi itu harus laki-laki. Laki-laki itu kadang-kadang boleh tidak berpikir kemanusiaan lagi dia. Kenapa? Sebab dia dalam rangka untuk melaksanakan hukum, lebih elok dia tegas dan kejam dalam melaksanakan hukum Allah. Kejam tidak. Lebih elok dia tegas dan bijaksana dengan hukum daripada dia membabitkan dirinya kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat, jangan ikut mencalonkan perempuan. Kalau laki-laki saya ramai. Perempuan kalau masuk dalam sebuah pejabat, kalau pada waktu berurusan, kita laki-laki pun juga kurang lebih. Hai, umur 18 tahun. Hai, tadi sekejap, 2 kejap pun tak apa. Bukannya sekejap saja, 10 kejap tak ada masalah. Kita tunggu sampai pukul 3 petang. Tapi kalau laki-laki yang main, kalau laki-laki yang datang, kita kata, mohon maaf, sudah pukul 12. Artinya waktu sudah habis. Tapi kalau perempuan datang pukul 1 pun masih dilayan. Memang seronok. Timbangan perempuan itu seronok. Siapa yang katakan tak seronok? Apalagi kalau dengan syaitan yang ketiga, tambah seronok lagi. Itu masalahnya. Jadi kalau dengan qadhinya perempuan, kalau dengan yang berurusan perempuan, tidak semacam mana dengan laki-laki. Az-dzukuratu yang pertama, hurriyah kita sudah jelas, merdeka, taklif, adil. Bukan yang fasik. Al-ilmu, punya ilmu pengetahuan yang luas. As-sam'u, mendengar, jangan qadhinya tidak mendengar. Al-basaru, qadhi saja harus melihat.
Ini presiden tak melihat macam mana. Itu tak betul. Yang jadi masalah lagi, ulama-ulama di sana yang kalau pada itu terbabit salah seorang daripada mereka dengan perkara yang bercanggah dengan hukum, senyap. Tapi sebelumnya tegas. NO misalnya, NO atau NU dengan istilah di sini. Jadi dengan NO di sana, itu pada itu tak membolehkan, mengatakan tidak sah, mengatakan haram hukumnya kalau dengan seorang wanita yang menjadi pemimpin negara. Tapi pada itu naik Ibu Mega pada beberapa waktu yang lalu, ternyata dengan majelis ulama, Nahdlatul Ulama tidak ketinggalan mengatakan boleh saja li ajli darurah. Itu apa yang semacam itu? Apakah hukum boleh berubah ke sana dan kemari? Sebenarnya tak apa yang mereka berbicara semacam itu. Katakan saja Indonesia bukan dengan undang-undang Islam, bukan dengan undang-undang syariat. Asas negara Indonesia itu adalah Pancasila. Kalau dengan demokrasi, kalau dengan Pancasila, perempuan, pondar, setengah laki-laki, setengah perempuan pun boleh untuk menjadi hakim negara. Tapi kalau berdasarkan syariat Islam, la buddha ayyakuna zakaran wa ayyakuna hurran mukallafan adlan aliman ayakuna sami'an atau ayakuna lahu sam'u wal basaru wa nutqu, boleh cakap, andai bercakap. Selain daripada itu juga melihat. Qala rahimahullahu ta'ala wa yundabu ayyakuna syadidan bila onfin, tegas tapi tidak kejam, layyinan lembut tapi bukan kena lemah. Syadid perlu, ketegasan itu perlu dalam mahkamah. Kalau kita tak tegas, kacau bilau rakyat kita. Kalau kita tidak tegas, suatu tidak akan terkontrol. Ayyakuna syadidan, jadi tegas tapi tidak berarti kejam, lembut tapi tidak berarti lemah. Wa in ihtaja yastakhlifa fi a'malihi, kalau seandainya dia terpaksa untuk melantik seseorang, istikhlaf artinya mempunyai khalifah, maknanya ada timbalan. Kalau dia memerlukan ada timbalannya, disebabkan karena terlalu banyak yang harus diselesaikan, ada pembantu pertama, asisten kedua, istakhlafa man yasluh, akan dia lantik orang yang sesuai. Di sini wewenang daripada qadhi yang terlantik. Saya dilantik oleh mahkamah, mohon maaf, saya dilantik oleh pemerintah atau oleh kerajaan, saya boleh melantik 2 asisten untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Wa illam yahtaj fala illa ayyudana lahu, kalau tidak berhajat tidak boleh kecuali kalau diizinkan. Macam mana? Tuntas. Ini politik nih. Dia sudah menyentuh pada masalah politik. Kemarin masalah syahadat, nanti dengan masalah masalah al-jinayat. Itu sudah berkenaan dengan politik negara, kestabilan politiknya, kestabilan ekonominya, kestabilan keamanannya, semuanya itu tertakluk kepada pemimpinan yang adil. Qala wa in ihtaja ila katibin, kalau dengan dia memerlukan adanya sekretaris, sekretira, tak sekretar saja, katib di sini bukan katibah. Sebab kalau sekretira, kalau dengan perempuan yang menjadi sekretari kita, takut kalau dengan hukum tidak akan bijaksana. Sulit, sudah saya katakan perempuan sulit. Kita yang lemah, bukan dia. Dia hebat. Laki-laki akan lemah di hadapan perempuan. Sebagaimana dikatakan macam ini dengan kaidahnya. Oh, ada kaidahnya lagi. Jadi kaidahnya macam ini. Kalau dengan perempuan itu diuji dengan emas dan perak, dengan harta dan kekayaan. Sementara kalau dengan laki-laki itu justru diuji dengan perempuan. Begitu yang dikatakan. Untuk kita menguji murni atau tidaknya emas itu diuji dengan api. Untuk kita menguji kemampuan dan kehebatan dan ketabahan seorang wanita itu dengan duit, harta dan kekayaan. Untuk kita menguji laki-laki boleh stabil atau tidak itu dengan perempuan. Nah, itu perempuan hebat. Dia kalau tak boleh gunakan senjata duit pun dia akan gunakan senjata senyumnya. Akan digunakan senjata senyumnya. Banyak tuh beberapa calon-calon presiden dari Amerika, keterlibatannya dengan perempuan yang menyebabkan dengan mereka tidak terpilih. Berat. Oke, mungkin kita mas jabatan. Oh, mohon maaf, saya tidak mau naik jabatan. Cukup dengan kehidupan sebagaimana saya sekarang ini. Oke, duit. Alhamdulillah saya punya duit banyak. Oke, macam mana dengan kedudukan? Mohon maaf, saya tidak punya kedudukan. Tidak mau punya kedudukan. Mohon maaf dengan semuanya. Uji dengan perempuan. Bawa 3 orang perempuan darah
Umur 18 tahun, pilih yang mana suka. Lillahi ta'ala, bismillahi Allahu Akbar. Kok dilontar saja lagi, itu bahaya. Ini masalah laki-laki. Kita akan tunduk dengan perempuan. Nah, kalau kebetulan yang menjadi sekretaris kita perempuan, Tuan Qadhi, Bapak yang berhormat, saya mohon maaf ada hubungan keluarga dengan yang tersebut. Kalau memang saya masih ada di hati Tuan Qadhi, begitu saja di hati Tuan Qadhi, berkenaan Tuan Qadhi memberikan keringanan, kalau boleh dibebaskan dia daripada tuduhan itu. Berapa? Jadi kata Haji Kamal, ada dengan sebagian daripada mahasiswi di Amerika, itu bukan di Amerika saja, di Indonesia atau di Malaysia pun juga ada. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, dia tak baca. Bukannya dia tidak pintar, dia pintar tapi tak mau baca. Dia tak mau mudzakarah. Dia tulis dalam jawabannya, saya ini sakit, punya tanggung jawab banyak, itu dan ini dengan urusan saya. Jadi saya minta diloloskan juga, yang walaupun hanya dengan takdir makbul dan tidak mengapa. Dan dengan pensyarat dipersilahkan untuk meminta apa saja. Dan saya seutuhnya. Itu kalau sudah dengan tawaran semacam itu. Kalau dengan pensyarahnya separuh dajjal misalnya. Dengan tawaran semacam itu, permintaannya diperkenankan. Minta tidur bersamakah? Berapa banyak yang semacam itu? Seketika dengan pelicirnya, dengan riswanya. Bukan lagi dengan bentuk duit, tapi dengan bentuk tidur bersama. Bukan setakat makan bersama. Diajak untuk seranjang bersama. Itu sogokan atau riswah yang sedemikian rupa. Itu sanggup untuk menggoncang iman dan keyakinan orang yang paling dekat dengan Allah. Mungkin kita pernah mendengar dengan cerita siapa? Cerita Juraij. Cerita Juraij yang akan diceritakan nanti kalau tidak salah di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Ustaz ingat-ingat kita mau khatam insyaallah. Qala wa yundabu ayyakuna syadidan bila unfin wa in ihtaja ila katib. Katib itu sama dengan asisten lah. Jadi asal katib itu kan tukang tulis, juru tulis. Ya sekretaris kita falyakun musliman adalan aqilan, faqihan, mengerti dengan apa yang dibicarakan, mengerti dengan apa yang ditulis. Tulis, bersama Qadhi. Ya tulis saja yang saya dengar tadi itu. Saya tak dengar tadi itu saya mengelamun. Nah, itu jangan dilatih jadi sekretaris kita. Salah. Qala faqihan wala yattakhidhu hajiban. Boleh tak? Jangan sampai kita mempunyai hajib. Asal mana daripada hajib ya tukang aturkan di depan gedung atau juga di depan pejabat kita, asal daripada haji pencegah. Jadi dengan kita ada guard, yang dengan kita ada pengawal, yang dengan mereka kalau ingin berurusan harus melalui pintu gerbang depan, yang di sana ada beberapa penyelidik, tanya IC, tanya nama, tanya umur, duduk mana, pokok berapa, rumit sekali itu kita berurusan. Ini sekarang masalah kita minta penyelesaian secepatnya, tapi dengan cara adanya hajib yang semacam itu, kalau tidak perlu diperlukan, duduk di kampung. Masalah orang kampung hanya setakat masalah padi, masalah jagung, masalah ubi kayu, masalah kacang, masalah khiyar, masalah itu saja yang dimasalahkan. Apa kita harus ada 3 orang polis yang mengawal kita? Tak perlu ya. Tapi kalau memang perlu, tidak kagok. Falyakun aqilah. Harus akil. Amin. Kadang-kadang dengan mereka yang membuat permasalahan. Kita mau datang ke tempat Said Muhammad. Kita mau berkunjung ke tempat Guru Ijaz di Kalimantan. Justru dengan tukang jaga pintunya, gad-gad mereka ini yang menghalang untuk kita berkunjung, yang menghalang untuk kita bertemu. Syekh ahlan wa sahlan dengan kehadiran kita. Syekh Yusuf pada waktu masa kunjungan beliau ke Kalimantan Selatan ingin berziarah ke tempat Guru Ijaz, hampir 1 jam beliau ditahan oleh mereka. Tak dibagikan lalu. Tidak diberikan kesempatan. Saya kata lebih mudah kita ketemu dengan menteri besar, lebih mudah kita ketemu dengan jenderal-jenderal di Mesir. Saya selalu bertemu dengan duta, saya selalu bertemu dengan jenderal kalau ada urusan yang berkenaan dengan iqamah. Iqamah sudah selesai, pengajian sudah selesai. Jadi macam mana dapat iqamah? Siyahiyah kebetulan pada waktu itu asal ada isal penukaran duit, ternyata itu sudah tidak berlaku lagi. Apa alasan kita? Sebuah talak saya di sini duduk di Mesir karena menunggu anak saya yang masih sekolah. Dia tulis di situ iqamah 1 tahun limurafaqati ibnih. Itu dengan siapa? Jenderal Akid Amit yang berbicara semacam itu. Selesai problem kita. Biasa kita kalau kita ketemu dengan orang-orang besar, balik ke sana untuk ketemu tok goro saja.
Sampai-sampai barangkali dengan perumpamaannya lebih senang kita masuk surga daripada kita ketemu dengan sebagian daripada orang-orang tertentu. Sampai-sampai diperkatakan dan dibibirkan yang semacam itu oleh salah seorang ulama dari Somalia pada waktu dia berurusan visa di Indonesia. Katanya lebih elok, lebih senang masuk surga daripada urusan visa di Indonesia dengan dia sendiri. Mungkin karena ada masalah apa saya juga tidak tahu. Kembali, tidak ada hajib kecuali kalau memang diperlukan. Syarat-syaratnya ayakuna aminan, aqilan, ba'idan minat tama'i. Sebab ini juga jadi masalah juga jadi pengajian nih. Tak boleh. Ini masalah keluarga, tidak boleh. Kalam wahid, mamnu. Kan kita pernah ada macam itu urusan anak Abba Amid kuliah. La mamnu, mafish tadbir. Mafish Amid, wala wakil, wala ghiru. Dalam da'ilah ada bahasa Gabil Umar Hashim atau Dr. Umar Hashim, Abu Ahmad Dr. Tayyib, Ahmad Tayyib. Katanya mamnu, batak. Dia bilang, "Syuaya bas. Kali maya. Dah muskilah kabira." Katanya muskilah, wala ghair muskilah, mafish. Khalas. Tarabah, dikit pada bukrah. Pada bukrah, pada usbu, pada sana. Jadi mau bilang kita boleh ketemu dengan Raisul Jamiah, tak boleh. Itu masalah kadang-kadang yang semacam itu. Karena yang ditugaskan di situ ghairu uqala, tak paham dan tak mengerti. Lantik yang akil, yang jujur, tidak ada tamak. Katanya mamnu, mafish. Fi tasdi wala mafi tasdi. Asyara gini, guys. Katanya fi tasdi. Setelah bagi duit 10 ringgit, baru ada tasdi. Tadi tak ada. Tadi haram, sekarang boleh. Macam mana? Kenapa dia bercakap? Duit itu pelicin ya, pelicin. Apa masuk ke mana saja kalau berduit, semuanya akan beres. Urusan apapun yang kalau dengan duit semuanya akan selesai. Sebab senyuman daripada duit itu mempesona betul. Yang walaupun duitnya buruk, tapi dia mempunyai senyuman manis yang sanggup untuk melututkan pemimpin-pemimpin negara. Disebabkan karena duit haram, sanggup untuk dia melakukan perkara apa saja, membunuh sekalipun. Qala wa in lam yahtaj fala illa ayyudzana lah wa la yahkum wa la yuwalli wa la yasma'ul bayyinata fi ghairi amali. Tidak boleh membuat keputusan, jangan di pinggir jalan buat mahkamah. Yang tertunda jadi kipar, tuan qadhi jadi penyerang, ternyata buat mahkamah waktu main bola. Allahu Akbar. Siapa saksi? Ya, dengan penonton. Tak boleh. Jadi kita berbicara masalah keputusan, kita berbicara masalah hukum dengan penyaksian fi amalihi. Fi ghairi amali tidak boleh. Di mana tempat dia? Ada pejabatnya, ada kantornya, dan juga ada mahkamahnya. Di situ segala keputusan akan diputuskan. Soleh hidup jadi qadhi, la yaqbalu hadiyatan illa mimman kana yuhadi qabdal wilayati. Tak boleh menerima hadiah kecuali kalau dengan hadiah itu diberikan oleh seseorang yang memang pernah memberikan sebelum dia menjadi qadhi. Hatta dapat nasi bungkus, nasi lemak pun tak boleh. Sampai beleleh liur qadhi, mau makan ikan bilis tak boleh. Kenapa? Sebab karena jadi qadhi. Oh, teringin sekali. Qadhi itu wibawanya lain ya, akhi. Tak lagi dia keloyor ke sana, berkeloyor kelihatan, keluar masuk, putar sana, putar sini, pusing sana, pusing sini. Kalau semacam kita ini mau duduk di mana saja boleh. Kita mengopi di situ, warung situ, kadang-kadang makan full dengan takmiyah, kadang-kadang dengan kita makan nasi lemak, kadang-kadang dengan kita dengan kedai runcit, kadang-kadang dengan kita hampar di tepi jalan kita makan. Sebab kita tidak ada jawatan. Tapi kalau sudah jadi qadhi, tak boleh kita dengan makan sembarangan semacam itu akan menghilangkan muruah kita, satu. Kemudian yang kedua, kalau pada tuh makan di restoran, orang tahu kita qadhi, itu kadang-kadang tanpa bayaran. Itu sudah risuah. Kalau dimurahkan sedikit pun, berarti sudah merupakan risuah yang dengan agama kita taruhannya. Tidak menerima hadiah. Kecuali daripada seseorang yang pernah menghadiahinya sebelum dia terlantik. Dan tidak ada permusuhan dengan yang menghadiahi. Walam tazid hadiyatu ba'da tauliyah. Sebelum saya jadi qadhi, ini ada kebun rambutan tak? Ada dusun rambutan tadi Kedah. Durian? Tak boleh saya datang. Tak boleh datang, saya ke sana. Tak boleh. Ada. Kita di Pahang ada dusun. Oke, insyaallah kita datang ke situ nanti dengan idea. Del, ada dusun katanya sana. Tapi jangan sampai pada waktu kita sampai ke situ dusunnya sudah habis. Sudah dijual dulu kan sabiqan. Saya juga punya dusun kalau sabiqan dahulu. Yang sekarang ini mana? Jadi sebelum saya jadi qadhi,
dengan Mustafa, kadang-kadang durian, kadang-kadang dengan buah-buah dukung, dengan dukung, kadang-kadang dengan cempada, kadang-kadang dengan rambutan. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum saya terpilih sebagai kadi, sekarung, sekeranjang, tiap musim buah. Diantar ke Derang, diantar ke tempat saya duduk di mana saja. Pendek kata dengan kesimpulannya, pada masa saya terlantik sebagai kadi pada waktu itu, kalau masih tetap juga dia menghadiahi saya dengan hadiah yang sama. Kalau setelah saya jadi kadi, dulu sekarang 3 karung. Wah, ini lain masalah nih. Ini tak boleh. Harus yang dihadiahkan tadi itu seperti hadiah dia sebelum kita menjadi kadi. Tidak ada perbedaannya. Yang kalau memang dia pernah menghadiahi kita, kita terima hadiahnya setelah kita jadi kadi. Tapi dengan syarat tidak ada lebih. Tidak lebih. Illa mayuhadihi walam tazid hadiyatu ba'da tauliyah wa ma'ahada, yang walaupun semacam itu tetap yang afdalnya tidak menerima. Jadi sulit hidup kalau ingin menjadi qadhi yang bersih, yang ingin dengan lembarannya bersih daripada segala noda dan dosa. Qala rahimahullahu taala wala yahkum li waladihi, sebab kalau dia berkeputusan kepada anaknya akan berkurang lebih, kepada orang tuanya, kepada hamba sahayanya, tak boleh. Kalau itu berkenan dengan anak kita, kita tak boleh jadi kadi dia. Kalau itu berkenan dengan orang tua, nanti kata orang tua, nak, saya tahu tak pada waktu belajar di masjid itu saya sampai jual kebun, sampai jual dusun, tahu tak? Sekarang kamu buat keputusan saya dibicarakan 10 tahun. Iya, Pak. Hukum. Anak-anak, bapak-bapak. Hang tidak ada rasa kesian dengan orang tua. Kalau saya tak lahirkan kamu pada waktu itu, kamu tidak akan ada. Datang yang ibu. Kata ibu, nah bukan macam tuh. Ini kedua ibu bapakmu, ini ayahmu yang akan dijatuhkan hukuman. Bagaimana kau bertindak sekejam itu? Ente syukur-syukur kami mau kerjasama pada itu. Kalau tidak, kamu tidak akan lahir ke permukaan bumi Allah. Itu kata ibu dan bapak. Ayo, sebab karena yang semacam itu akan mempengaruhi anak. Dia tidak boleh bertindak secara adil. Anak tidak boleh membuat keputusan kepada orang tua. Orang tua juga tidak boleh berbuat keputusan kepada anak. Elakkan yang semacam itu daripada keluarga. Qala wala yaqdi wa huwa ghadban. Tak boleh buat keputusan waktu marah. Salahnya sikit saja. Tak lebih daripada menipu. Tak lebih daripada terambil kasur baru, harganya tidak lebih daripada 15 ringgit. Mahkamah, naik semuanya, diri, duduk. Ya, silakan. Pendakwa yang pertama. Pada waktu saya pergi ke masjid, saya bertemu dengan manusia yang tidak berperi kemanusiaan, bahkan tidak berperi kebinatangan. Kasus saya yang baru saja saya beli dari Roxy, ternyata dia hilangkan, dia ambil. Tanpa mempertimbangkan, saya tidak punya kasut baru, besok hari lebaran, kata si pendakwa tadi itu. Jadi kalau tadi, betul kah? Hang, curi kasut dia. Betul Tuan Kadi. Kadi waktu marah sekali, waktu dia naik angin, waktu dia naik darah. Oke, kata Kadi, kalau macam itu, disebabkan karena kamu mencuri kasut dia yang harga 5 ringgit, maka dengan saya memutuskan hukuman seumur hidup. Kenapa dia marah? Itu tak boleh membuat keputusan di waktu marah. Tak boleh juga waktu Kadi sedang bermain cinta. Allah, menyanyi. Kadi sedang menyanyi saja. Allahu Akbar. Cinta. Sekejap cinta. Menyanyi. Buat poesi. Kaseda. Kadang-kadang dasa. Kadang-kadang menarik. Pokoknya mudah sekali semua urusan. Selesai. Hari itu yang biasanya tak pernah dia menangani masalah. Sampai 2, 3, 4. Pada hari itu sampai 30 semuanya selesai. Mahkamah itu sah saja. Nanti apa masalahnya? Saya atas nama direktur daripada sebuah perusahaan, apa yang berhak ke penghujungnya, menuduh si dia itu mencuri uang perusahaan atau syarikat sebesar 300.000 ringgit. Jadi pada waktu itu, Kadi sedang bermain cinta. Kata Kadi, oke, tapak, bebas saja, tak ada masalah. Timur itu tuh kamu punya duit lebih banyak daripada itu kan? Yang 300 itu hadiahkan saja, sedekahkan. Kamu dapat pahala nanti di sisi Allah. Bukan macam itu. Kenapa? Terlalu senang. Kadi terlalu senang sekali. Tak boleh buat keputusan di waktu senang. Khotban, tidak boleh. Jae, tidak boleh. Buat keputusan di waktu lapar. Kadi dah lapar.
macam itu. Kalau tidak selesai semuanya hari ini, yang punya permasalahan ini semuanya bebas. Bebaskan saja daripada penjara. Yang dalam penjara pun bebaskan keluar juga. Dan soal pun keluar juga. Kenapa? Sebab kena lapar. Hati mau makan dulu. Tak boleh. Nah, itu juga masalah. Mulanya sulit jadi hati sulit. Kena raikan semua benda ni. Lapar tidak boleh. Haus tidak boleh. Mahmud. Banyak pikiran. Tidak boleh. Farhan. Terlalu senang. Tidak boleh. Marid. Orang yang sakit, dia juga terganggu. Dia tak boleh buat keputusan yang secara mu'tamad. Keputusannya tidak akan bijak. Wala nahsan. Apa tadi itu? Ya. Bacakan sekali lagi. Talak 3. Dan suami mengusulkan. Supaya dengan mereka dibenarkan kembali untuk berkahwin. Kawin sajalah, mau 10 juga tak apa. Karena dia mengantuk. Tak tahu hukum bercelaru. Mana boleh kawin kembali dengan wanita itu sudah dicerai dengan talak 3. Kata dia mau rojok saja, mau kawin lagi pun sampai 10 pun. Mahkamah bolehkan kepada dia. Kenapa Tuan Qadhi? Kata Qadhi, saya mau tidur. Qadhi mengantuk, tak boleh. Suatu mengantuk. Jadi Qadhi, jahe, tak boleh. Naksan, tidak boleh. Hakim menahan kencing atau berak. Ya, mau macam mana? Ya, oke. Selesai masalah. Sebab dia mau ke tandas. Dia bukan memikirkan masalah yang dipermasalahkan. Dia pikirkan tandas kosong atau tidak. Sebab yang paling nikmat pada waktu kita akan buang air, tandas tak ada orang. Tuh tak ada yang lebih nikmat daripada itu. Hakim, bajaran, gelisah. Wala biharin muz'ij. Dalam suasana cuaca yang teramat panas. Wabardin mu'alim. Dan suasana sejuk yang menyusahkan. Asal daripada alam, sakit yang menyakitkan. Fa'in fa'ala, kalau dia lakukan nabadha hukmuhu, akan berlaku sahlah keputusannya, tapi hukumnya haram dan dia tergolong dalam kelompok 2 qadhi yang akan masuk neraka. Qala wala yajlisu, dan tidak boleh duduk di masjid untuk hukum. Jangan buat mahkamah di masjid, ada tempatnya, sudah ada mahkamah syariah. Fa ini tafaqa julusuhu bihi, tapi kalau secara kebetulan dia sedang duduk di masjid dan hadir 2 orang yang bertengkar, dia boleh membuat keputusan di situ. Qadhi duduk dengan tenang, khusyuk, menghadirkan saksi dan fuqaha dan meminta saran dan pendapat-pendapat daripada mereka. Sekarang yang jadi peguam tidak tahu hukum syara', yang menjadi asistennya tidak tahu hukum syara', yang dengan ulama tidak dihadirkan. Mau macam mana mahkamah kita akan elok? Akan adil bijaksana bagaimana? Sedangkan yang mengenal hukum tidak ada. Mau tak mau kita punya mustasyar, beberapa penasihat daripada ulama yang memang pakar spesialis mereka dalam bidang hukum syara'. Qala ijlisu bi sakinatin wa yuhdiru syuhud wal fuqaha wa yushawirum bima yushkil wa illam yattadih. Kalau masalahnya masih tidak jelas, masih remang-remang, kita tangguhkan. Wala yuqallid ghairahu fil hukmi, dan tidak boleh bertaklid orang lain dalam masalah hukum. Sebab diantara daripada syarat qadhi ayyakuna aliman, ilm ada dengan sebagian ulama secara lebih lantang dengan bahasanya ayyakuna mujtahidan. Mujtahid tidak boleh bertaklid kepada yang lain. Qala wa yabda'u bil khusumi bil awali fal awal. Buka berkas yang pertama. Nikah. Yang kedua ada gambar perempuan cantik sekali. Ini masalah talak. Wah, ini cocok nih masalah talak nih. Ini masalah talak. Kau mau kawin lagi, cocok nih kalau diputuskan hubungannya dengan suami yang pertama adalah saya ambil giliran dah. Oke. Yang nomor 3 urutannya tadi, yang nomor 11 urutannya. Ini berkas apa? File 1100 di hadapan mahkamah. Banyak sekali. Diambil, buka satu-satu. Ini pencurian, ini pembunuhan, ini. Sampai yang terakhir ada orang mau cerai dengan suaminya, kebetulan dengan istrinya masih muda sekali. Wah, katakan ini cocok sekali. Akhirnya dia didahulukan. Tidak boleh menurut giliran mereka masing-masing. Jadi yang awal-awal, yang akhir-akhir, yang walaupun perempuan, yang walaupun duit. Jangan disebabkan karena perempuan akhirnya itu diawalkan. Salah sekali, itu sangat memasyarakat yang semacam itu. Disebabkan karena dia dengan duit, disebabkan karena dia tetangga, artinya dengan kita sudah tidak menggunakan aturan lagi. Qala yabda'u bil awali fal awali fi khusumatin faqat, dalam satu permasalahan saja, satu case saja, tak boleh lebih daripada itu. Ini istawau pada waktu yang sama, aqra'a akan dibuat undian.
di persidangan, di Mahkamah Agung. Saat ketika dengan yang tertuduh dan dengan yang menuduh, saat ketika dengan yang terdakwa dan dengan yang didakwa, dihadirkan ke mahkamah. Satu, yusawi bainahuma fil majlis. Harus kedua-duanya ditempatkan di tempat yang sama, bukan satu dalam kurungan, bukan satu dalam keranjang, dalam kandang, sementara yang mendakwa, wenang saja jalan, itu santai tadi merokok lagi depan mahkamah. Itu tidak betul, dia belum diputuskan lagi. Pastikan dia salah. Kenapa dimasukkan ke dalam kandang? Kalau memang dia bersalah, oke. Sekarang tuduhan daripada dia belum terbukti dan tidak ada saksi lagi yang membuktikan perkara itu. Oke, kalau macam itu, yang dengan yang menuduh didudukkan di atas kursi, yang tertuduh pun juga duduk di atas kursi. Kalau diberikan minuman, jus mengkudu mau? Cocok? Pepsi, Coca-Cola, jus apa? Oke, kalau macam itu juga Coca-Cola, jus mengkudu, jus ini juga dipersilahkan kepada yang kedua. Bukannya sakat satu saja. Ahlan, Allah, wahduna, anastuna. Intafin ya rajal. Sementara dengan itu entamin. Anu musyarfak. Entah bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Coca-Cola? Ada. Kita sarapan pagi dulu atau gimana kira-kira? Sementara dengan yang itu, jangan ada dengan tawaran semacam itu. Senyum saja tidak, salamnya saja tidak dijawab. Itu akan menambahkan bahan bakar api neraka saja menurut saya yang semacam itu. Jangan jadi qadhi kalau tidak akan adil. Kalau itu disuruh duduk, ini juga duduk. Itu dengan kursi, ini juga dengan kursi. Itu dengan santunannya, minuman. Ini juga harus dengan minuman. Bagi makan, ini juga bagi makan. Sulit. Senyum sana, senyum sini. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Kalau tak semacam itu sulit, tak payah jadi qadhi. Tak dapat duit, setiap tak dapat duit, banyak rezeki di tempat-tempat yang lain. Wal iqbal, menghadap kepada keduanya, hadap yang situ, hadap yang sini, layan yang sana, layan yang sini. Wa ghairi dzalik, kecuali kalau dengan salah satu daripada mereka kafir, maka dengan si muslim akan dikedepankan daripadanya bil majlis. La yu'annifu, jangan mentaknid. Bahasa Kalimantan, jangan meniwas, jangan memperlekehkan salah seorang daripada mereka. Hang memang tak mengerti, ente tidak paham, sudah saya ingatkan tempoh hari, tak boleh cakap semacam itu. Dia cakap lembut kepada kedua-duanya. La yulaqinuhu, tak boleh kita bagi tahukan jawabannya. Ente pada pukul 4 kemarin itu pergi kemana saja? Dari 4 sampai pukul 6. Ada sedang berada di mana? Oh, mungkin sedang salat tahajud ya, atau sedang mengaji di tapakuh ya pada waktu itu. Ya memang tuan kali saya sedang mengaji di tapakuh, itu namanya talqin. Tak boleh kali bagikan jawaban semacam itu. Ente coba tolong jelaskan dari pukul 5.30 sampai pada pukul 6. Kejadian itu berlakunya pada waktu itu. Sedang berada di mana pada waktu itu? Di padang golf? Main bola? Ngajian? Mungkin di dalam pengajian kali ya. Mungkin waktu pengajian barangkali ikut pengajian Ustaz Nur kali. Iya memang kalau bisa ikut pengajian Ustaz Nur pada waktu itu namanya talqin. Tidak boleh. Biar dia menjawab, dia juga punya mulut. Walahu ayyashfa'a, qadhi boleh memohonkan kelonggaran dan memintakan syafaat. Saya atas nama pribadi, bukan atas nama sebagai seorang qadhi, memohonkan agar Anda berkenan untuk meringankannya atau mengangkatkan hukuman, mengangkatkan tuntutan tersebut. Dan kalau boleh, macam mana kalau saya sarankan hutang itu dibayar secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap. Yang semacam itu tidak mengapa. Wa yu'addiya an ahadihima ma lazimahu wa yanzuru awwala syai'in. Ini penting. Kalau Anda pada waktu dilantik menjadi qadhi, yang pertama kita tengok, yang pertama kita permasalahkan itu adalah al-mahbusi. Buka file mereka kembali. Buka. Kalau supaya saya sebut dengan berkas, buka berkas mereka masing-masing. Ini terlibat kenapa sampai penjara seumur hidup, ini penjara 13 tahun, ini penjara, ini i'dam. Semuanya yang ada dalam penjara itu yang kita tengok terlebih dahulu sebelum dengan kita menyelesaikan hal-hal yang lain. Kemudian yang berkenaan dengan anak yatim, kemudian yang berkenaan dengan luqatah, barang-barang yang tercecer. 10 menit. Faslun. Idza da'al khasmu da'wa ghaira sahihatin lam yasmaha, kalau kebetulan dengan musuh, dengan lawan mengetengahkan satu tuduhan yang tidak betul, maka dengan qadhi tidak akan mendengarnya. Wa in kana sahihatan, kalau ternyata dengan dakwaannya itu betul, maka dengan qadhi akan berkata kepada al-mudda'a alaihi,
ma taqul. Bagaimana pendapat Anda? Dakwaannya sahih secara peraturan dengan cara permainan betul. Dia datang menurut ilirannya, menurut urutannya. Oke, silakan. Masalah Anda. Pada hari apa dan di mana dengan siapa aku ada menyerahkan benda ini kepada si yang berkenaan dengan nilai duit ringgit Malaysia tak kurang daripada 30.000 ringgit. Ternyata pada waktu yang telah disepakati bersama benda itu akan diserahkan kembali, ternyata dia mengatakan tidak ada. Ini dengan dakwaan. Jadi setelah dengan mudda'i, dia namanya mudda'i, mudda' alaihi. Bagaimana? Madza taqul fi qaulih. Bagaimana pendapat kamu? Ini perjalanan sidang. Apa sidang sebut? Perjalanan mahkamah. Sidang mahkamah. Oke, sidang mahkamah. Saya sebut perjalanan sidang. Jadi dalam masa perjalanan sidang mahkamah tadi itu, setelah dengan tuduhan tadi itu dibacakan, baik dibacakan oleh orang yang mewakili maupun dibacakan oleh dia sendiri apa yang dipermasalahkan, maka dengan kita akan memberikan waktu setelahnya kepada al-mudda'a alaihi, madza taqulu fi hadzal amri. Kalau dia mengaku, maka tidak akan dijatuhkan hukuman kecuali atas permintaan daripada yang menuduh. Bagaimana? Tidak betul. Saya jangankan meminjam duit dengan dia, ketemu saja dia tengok hidungnya pun tak pernah. Dia di mana? Saya pada waktu itu bukan berada di tanah air. Sejak daripada tahun 83 sampai kepada tahun 89 saya berada di luar negeri, dan ini bukti-buktinya. Jadi dakwaan saya terbabit dan terlibat membantu dia memberikan dana dan lain sebagainya, setelah dan terlibat dengan bom dan lain sebagainya. Itu tidak betul. La asasalahu bisah la sihhatalahu min asasih. Itu kata dia. Angkara zalik in angkara. Kailam yakul lil mudda'i bayyinatun, kalau dengan si pendakwa tidak mempunyai saksi. Bayyinah yang dimaksudkan di sini saksi syuhud. Fal qawlu qawlul mudda'a alaihi biyaminih. Ada saksi? Mohon maaf, qadhi yang menjadi saksi hanya Allah dengan para malaikat saja pada waktu itu. Jadi dengan penyaksian yang semacam itu, katakan begini saja cerita lebih senang. Dia datang dari Aisamin. Dia tarik seorang wanita, dia bawa ke mahkamah. Qadhi, ini istri saya. Ya takillah. Dapat perempuan dari mana? Dari Mahata Musallas. Dari Mahata Sulus. Dapat seorang wanita, dia hirir ke mahkamah, langsung dia dakwa itu adalah istri dia. Saya menuntut sebagai seorang suami agar dengan mahkamah membuatkan keputusan agar dia kembali ke rumahku. Rumah sudah kusediakan. Kata dia, Tuhan Qadhi, saya tak pernah tengok hidung dia itu, jangankan jadi suamiku. Tengok hidung saya biasanya tidak pernah. Ini laki-laki daripada planet mana? Angkara tilkal mar'ah. Jadi pada waktu itu kata Qadhi, oke, kamu mendakwa perempuan itu dari istri kamu. Memang. Kamu ada saksi tak? Kata dia, saksi tak ada. Sebab kami menikah di angkasa luar, angkasa lepas pada waktu itu. Jadi tak ada benda yang menyaksikan. Itu dah selesai. Putuskan keputusan. Ini tak perlu 3-4 bulan. Kalau begitu jawabannya, kata dia, kami menikah tanpa saksi. Oke, kalau macam itu karena tak ada saksi, kita katakan kami putuskan hakamatil mahkamah huduriyah. Mahkamah memutuskan secara hadir atau memponis masalah yang telah diperdengarkan tadi itu, bahwasanya dengan dakwaan daripada yang berkenaan itu ditolak dan dengan dakwaan tadi itu tidak betul. Dah selesai, perempuan bebas dari ke tempat tinggalnya, laki-laki itu pun juga dibiarkan dengan kebebasannya. Kalau tidak boleh dibuat keputusan kecuali kalau pada itu dia mempunyai saksi. Fal qawlu fa illam yakul lil mudda'i bayyinatun, kalau dengan yang mendakwa tidak mempunyai saksi, maka dengan perkataan itu adalah perkataan daripada mudda'a alaihi, perempuan dengan perantaran sumpahnya, dan tidak boleh disumpah, tidak boleh diminta sumpah kecuali atas permintaan daripada si yang menuduh. Oke, kalau memang dia tidak mau mengaku dia sebagai istriku, saya meminta dia bersumpah untuk menafikan perkara tersebut. Jadi kalau pada waktu dengan perempuan yang dituduh sebagai istri tadi itu bersumpah, demi Allah, billahi, tallahi, wallahi, laki-laki itu jangankan menjadi suami saya pernah bertemu dan tengok dia pun juga tidak pernah. Demi Allah, aku tidak pernah menjadi istri kepada laki-laki yang berkenaan. Dengan sumpahnya tadi itu, keputusan pun juga akan diputuskan. Jalannya, perjalanan sidang, itu dalam jangka waktu 5 menit boleh selesai.
yang panjang disambung itu kenapa saja? Itu sebenarnya ma anzalallahu biha min sultan. Qala rahimahullahu taala fa in imtana fa in halafa istahaqqa fa in imtana min al-yamin, kalau kebetulan dia tidak mau bersumpah, raddaha 'alal mudda'a alaihi, radda 'alal mudda'i, maka dengan sumpah itu dikembalikan kepada yang berdakwah. Itu disebut dengan al-yaminul mardudah, sumpah yang dikembalikan kepada si yang menuduh. Jadi perjalanan sidang macam mana? Satu, dengar perbincangan, dakwaan dan tuduhan daripada yang mendakwah. Selepasnya itu kita dengar dan kita berikan waktu kepada yang tertuduh. Macam mana dengan jawaban Anda? Ternyata dia menafikan. Kalau dia mengaku, sudah dibuat keputusan, selesai. Kalau dia tidak mengaku, kita katakan alaka syuhud, kembali kepada mudda'i. Apakah ente dengan tuduhan tadi itu mempunyai saksi? Ya memang sejumlah sekian. Kalau ada saksi yang menyaksikan, kalau terbukti dengan saksi-saksinya, keputusan pun juga akan dikeluarkan. Ternyata saksi tidak ada. Oke, sekarang atas permintaan daripada mudda'i, hang kena bersumpah. Kalau kebetulan dia tidak mau bersumpah untuk menafikan tuduhan tadi itu, sumpah tersebut itu akan diserahkan kembali kepada al-mudda'i, disebut dengan yamin mardudah. Kalau dia bersumpah, keputusan akan diputuskan, hak akan menjadi sabit. Qala rahimahullahu ta'ala fa in tana'an sarafahuma. Kalau yang itu tak mau bersumpah, suruh yang ini juga tidak mau bersumpah. Oke, kalau macam itu dah balik kedua-duanya. Khalas masalah mah. Alafen. Khro. Ben, bara. Oh, kenapa dia sih? Ya, saksi tak ada, sumpah tak mau buat apa? Kenapa di sini? Tadi kita bagikan jus mengkudu harganya 11 ringgit satu gelas. Jus mengkudu bukan murah, sulit dicari sekarang. Jus mengkudu yang kita tak mau tengok sekarang dicari di Indonesia, sulit cari jus mengkudu. Dulunya jangankan beli, jangankan minum, jangankan makan, tengok saja kita tak berkenan, rasa-rasa habis umur kita karena kita tengok mengkudu. Pernah tengok buah mengkudu tak? Tak mau kita tengok. Sekarang itu justru mengkudunya yang tak ada. Yang jantung, yang dengan tekanan darah tinggi, yang dengan macam-macam jenis penyakit dapat teratasi dengan perantaran mengkudu. Kata mengkudu, jangan terlalu sinis kalau tengok benda semacam ini. Siapa tahu nanti kau sangat memerlukannya dengan aku. Hati-hati kalau tengok siapa saja, perempuan kah laki-laki kah. Kalau pada untuk tengok hamba Allah nampak kelihatan kurang, jangankan mempesona, jangankan ada keinginan sedikit pun dengan si laki-laki atau juga dengan si perempuan itu, jangan juga sampai beludah. Jangan sebut saya. Ente. Dengan ente. Kalau tak ada perempuan pun saya tak akan kawin. Kalau tak ada laki-laki pun tak akan mungkin saya kawin dengan hang. Tak akan mungkin. Mustahil. Jauh langit dengan bumi. Jangan. Nanti siapa tahu tergila-gila dengan si dia tadi itu. Dia pergi Buma Siam. Apa cerita? Doa Allahu Akbar. Jangan sekali-kali menolak orang secara kasar. Itu justru dahulu tuh yang menyebabkan sampai tergila-gila. Cerita ini kadang-kadang dengan sesuatu diperbuat. Dia cantik, jelitanya bukan main, tapi tiap orang yang masuk semuanya akan terabaikan. Kenapa? Sebab orang itu telah marbut, telah diikat dengan perantaraan sihir. Tiap kali orang yang mau melamar, kecantikan dia tadi itu hilang. Tengok dia seperti harimau sedang menantikan. Tak macam mana? Nampak kelihatan tidak cantik, nampak seperti kerak muka dia. Begitu juga dengan sebaliknya. Disebabkan kena dengan kesalahan yang dia lakukan, dia tampan sekali. Tidak ada seorang pun yang pernah menolaknya. Tapi kalau pada itu dia datang melamar, tampan, nampak kelihatan mukanya seperti kura-kura. Siapa yang mau? Kalau itu diperbuat orang. Jadi Anda kena ada baca-bacaan, hati-hati. Apalagi kalau duduk di daerah yang rawan sekali. Seperti di Kalimantan Tengah, seperti di Kalimantan Timur. Apalagi kalau akan kawin dengan orang asli atau kawin dengan orang Dayak yang masuk Islam. Itu Dayak tak akan biarkan semudah yang kita khayalkan, tak semudah yang kita inginkan. Kalau tidak memiliki ilmu Dayak, tidak tahu ilmu hitam, masalah. Nanti boleh tak boleh mendekati bini pada malam yang pertama, boleh jadi impoten pada malam yang pertama. Dia banyak ilmu-ilmu yang semacam itu. Syukur kawan kita yang kita nikahkan tiap hari setakat 3 kali saja. Ada yang sampai sekian puluh kali tak boleh jawab. Ku terima, mana boleh. Nampak kok macam tu. Itu bukan ijab kabul lagi. Itu kok kabul. Malah itu perbuatan. Tapi sekarang saya rasa tak semacam dahulu.
Apalagi kalau pada waktu berebut kekasih orang lain atau secara keliru atau macam mana saja, itu selalunya diperbuat oleh pihak yang terkecewakan. Qala fa in kana fi hududillah fa illam yajid ruddat al-yaminu 'ala al-mudda'i fayahlif, maka dia bersumpah dan berhak untuk mendapatkan yang didakwanya. Wa in kana al-qadhi ya'lamu wujubal haqqi, kalau dengan qadhi mengetahui dengan kewajiban hak yang berkenaan, kalau itu berkenaan dengan hukum hudud seperti zina, mencuri, muharabah itu kalau saya sebut dengan perompak atau perampok. Wasyurb lam yahkum bihi ay lam yahkum al-qadhi bi'ilmi. Ada istilah al-hukmu bil ilm. Maksudnya qadhi tahu dia terlibat dengan minuman keras. Kalau tanpa terbukti dengan saksi, qadhi tak boleh buat keputusan dengan pengamatan dia. Qadhi mengadakan penyelidikan. Ternyata dengan qadhi mengetahui dia terbabit dengan pencurian itu. Tak boleh qadhi buat keputusan dengan ilmunya, dengan pengamatan atau dengan pengetahuannya. Harus dengan dua orang saksi. Karena tirai dzalika bukan perkara yang berkenaan dengan hudud, hakama bihi. Wa idza lam ya'rif, tapi kalau kebetulan dengan qadhi tidak mengenal bahasa orang yang bertengkar, lam ya'rif lisan al-khasmi rajafi ila adlin, maka kita akan menggunakan juru bicara yang tikah dan udul, yang mengenal bahasa mereka, dengan syarat ayyakuna adadan, dengan jumlah yang boleh mensabitkan hak yang berkenaan. Kalau dengan mutarjimnya dikhawatirkan dan dibimbangkan tidak jujur dalam penterjemahannya, kita cari 2, 3, 4 orang mutarjim, ternyata dengan terjemahan yang sama menyampaikan cerita yang sama kepada kita. Wa idza hakama bi syai'in fawajada an-nasr, kita cukupkan sampai di situ. Allah. Wa idza hakama al-qadhi al-hakim bi syai'in fawajada an-nass aw al-ijma' aw al-qiyas al-jaddi bi khilafihi naqadahu wa la tasihhu ad-da'wa illa min mutlaq tasarruf. Kalau seandainya dengan hakim negara atau dengan al-qadhi di tempat kita dan di mana saja mereka berada, betul-betul dengan perbandingan hukum yang pernah mereka pelajari, yang dengan mereka masih ingat dengan hukum syara', masih mengenal pasti tentang ketentuan halal dan haram, tentu akan ada rasa takut mereka kepada Allah di saat dengan keputusan yang diputuskan itu bercanggah dengan syariat. Jadi secara ketentuan hukum, keputusan daripada siapa saja tanpa ada pengecualian, yang kalau pada waktu qadhi membuat satu keputusan, yang kalau pada waktu dengan hakim memvonis suatu ketentuan, sedangkan dengan hukum yang telah diputuskan tadi itu bercanggah dengan nas, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma' atau dengan al-qiyasul wadih, hukumnya al-naqdu akan dibatalkan. Jadi kalau kita praktekkan teori yang disebutkan di sini atau dengan ketentuan hukum yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan di mahkamah kita itu pada umumnya akan menjadi mulghat, akan menjadi tersia-sia, akan terabaikan. Baik dengan keputusan yang 16 tahun, yang dengan hukuman penjara seumur hidup, yang dengan hukuman i'dam dan lain sebagainya, sejumlah berapa daripada keputusan hakim yang bercanggah dengan hukum syarak, dan mereka mengenal, mereka tahu. Jadi kebanyakan daripada hakim negara atau juga dengan qadhi di tempat kita, bukannya tidak atau undang-undang Islam, mereka tahu. Jadi dengan istilah di sana hukum pidana dengan perdata, hukum undang-undang Belanda yang dilaksanakan di Indonesia, sekaligus dengan peguamnya atau dengan pembelanya atau dengan pengacara Islam di Indonesia, mereka mengetahui secara pasti dan tepat tentang hukum Islam yang sebenarnya itu macam mana. Jadi kalau pada waktu saya membuat suatu keputusan yang bercanggah dengan nas maknanya ad-dalil daripada Al-Quran dan hadis, maka dengan keputusan mahkamah tadi itu akan digagalkan oleh siapa saja. Dia boleh membatalkan keputusan daripada mahkamah kalau pada waktu bercanggah dengan nas. Qala awil ijma', seperti mazhab 4 sama dengan ijma', awil qiyas al-zahir al-wadih bi khilafihi in hakama bi syai'in bi khilafil mazkur hi ay al-mazkur naqadahu, dia akan wajib untuk menggagalkan keputusannya, meralat kembali. Wala tasihud dakwah, dan tidak boleh penuduhan kecuali daripada seseorang yang mempunyai kebebasan dalam tasarruf. Kanak-kanak tidak boleh menuduh, orang gila tidak boleh menuduh, hamba saya tidak boleh menuduh. Wala tasihu da'wa al-majhul illa fi masaila minhal wasiyatu,
Dakwaan secara majhul tidak boleh kecuali dalam buah pasien, nanti akan disebutkan. Fa ini da'a dainan zakara jinsa wal qadra was sifah. Tuduhannya berupa hutang. Berapa hutangnya? Berapa ringgit? Jenis duitnya apa? Ringgit. Jumlah duitnya berapa? 30.000. Kapan dibayar? Di mana dibayar? Macam mana dia mengambil secara terperinci. Aw ainan yumkinu ta'inuha. Dia pernah meminjam atau menerima amanah sebuah kereta. Keretanya macam mana? Apakah Proton Wira? Apakah Wira atau Wajah atau Iswara? Aw ainan yumkinu ta'inuha wa illa zakara sifatiha. Fa in ankara al-mudda'a alaihi madda'ahu sahhal jawabu. Kalau kebetulan dengan orang yang tertuduh, diingat, yang di tengah disebut dengan hakim atau disebut dengan qadhi. Duduk dua di muka disebut dengan mudda'i dengan mudda'a alaihi. Al-mudda'i yang menuduh, al-mudda'a alaihi yang tertuduh. Permainan sidang, kita tambahkan kembali dengan asyuhud, saksi-saksi kepada mereka berdua. Selain daripada itu, qadhi juga mempunyai mustasyar, mempunyai dua asisten. Asisten pertama dan juga asisten yang kedua yang kita sebut dengan khalifah kalau memang diperlukan. Qadhi pun juga pada masa persidangan selayak dan sepatutnya menjemput beberapa penasihat daripada fuqaha supaya tidak keliru dalam memutuskan satu ketentuan. Jadi ada fuqaha, ada syuhud, ada qudat yang pertama, kemudian dengan asisten 2 orang, tambah kembali dengan 2 yang tertuduh dan yang menuduh. Qala wa illa zakara sifatiha fa in da'a dainan wa illa zakara sifatiha fa in ankara al-mudda'a alaihi madda'ahu sahhal jawabu. Kalau dia ingkar itu berarti sudah jawaban. Wa kadza in qala la yastahiqu alayya syai'an. Macam mana? Setelah diperdengarkan tepat pada hari Sabtu, saat ketika dengan kami sedang berada di tahrir, di medan tahrir, aku telah memberikan pinjaman sebesar 100.000 pound kepada sahabatku yang pada itu dalam keadaan krisis, yang pada itu tidak akan membeli sebuah kereta Wira misalnya. Jadi saat ketika dengan si pendakwa tadi itu mendakwah dan mengucapkan dakwanya di depan mahkamah, jadi dengan mahkamah akan memberikan kesempatan berbicara kepada al-mudda'a alaihi. Ma qauluka bi dakwahu, kata dia itu tidak betul. Tidak ada 1 sen, saya tidak terlibat dengan hutang 1 sen pun, tidak ada hutang saya dengan dia, cukup. Kalau pada dia ingkar, itu tidak sebagaimana dikatakan, sudah cukup sebagai jawaban. Fa in kana al-mudda'a bihi, ini arkanul dakwah. Al-mudda'i, al-mudda'a alaihi, al-mudda'a bihi. Al-mudda'i perkara yang diperkarakan. Mudda'i yang menuduh. Mudda'a alaihi yang tertuduh. Al-mudda'a bihi, apa yang dituduh? Duit, hutang, hak, kereta, amanah, dipukul, sakiti. Qala fa in kana al-mudda'a alaihi ainan, benda yang ada di tangan salah satu daripada keduanya, fal qawlu qawluhu bi yamini qawlu al-mudda'a bihi qawluhu, fal qawlu qawluhu qawlu sahibil yad bi yamini, dengan sumpahnya. Sebab yang walaupun mereka tidak punya saksi, yang pertama tidak ada saksi, tidak ada bukti, yang kedua pun juga demikian, tapi kalau dengan benda semacam ini, seperti dengan peralatan yang seperti ini, ada di tangan saya. Yang ada di tangan saya sekarang jubah, dengan jam, dengan cincin. Kalau ada yang mendakwa, yang walaupun saya tidak boleh membuktikan cincin adalah kepunyaan saya tidak ada saksi untuk membuktikan cincin adalah hak milik saya sepenuhnya. Sebagaimana anda yang mendakwa cincin itu adalah cincin kamu juga tidak mempunyai saksi. Penyelesaiannya al-qawlu qawli biyamini, demi Allah ini adalah cincinku sebab dia berada di tangan saya. Itu namanya sahibul yad. Fa in kana fi yadihima, kebetulan dengan tempat tadi itu ditempati oleh keduanya, ada di tangan kedua-duanya. Wa ju'ila bainahuma nisfaini. Qala wa man lahu haqqun ala munkirin falahu ayyaqudahu min malihi bighairi idni fa in kana muqirran fala. Fa in kana fi yadi hadima halafa. Kalau kebetulan dengan benda tadi itu ada sama mereka bersama, kedua-duanya akan disuruh bersumpah, maka dengan benda tadi itu akan dibahagi 2. Ju'ila bainahuma nisfaini, sebab kedua-duanya mempunyai bukti. Kedua-duanya duduk di imarah itu. Yang satu duduk di atas tingkat 2, yang satunya duduk di bawah tingkat 1. Yang di atas tidak punya bukti, yang di bawah pun juga tidak punya bukti. Masing-masing mengakui itu adalah kepunyaannya. Oke, kalau macam itu kita kekalkan. Kita kekalkan saja dan kita bagi 2. Masalah lain, man lahu haqqun ala munkir, kalau kita mempunyai hak kepada orang yang ingkar. Hak kita, kemarin dia pinjam kasut, kemarin dia pinjam baju, kemarin dia pinjam periuk,
Kemarin dia pinjam periuk, ternyata pada waktu kita mau ngambilnya dia tidak mau menyerahkan. Pinjam periuk ternyata tidak diserahkannya. Hitungan kita sekarang mau buat kenduri. Periuk sangat diperlukan sekali. Ternyata dengan yang meminjam periuk kita tempoh hari angkara zalik, maka dengan si dia lahu ayyakhudha min malihi, dia boleh mengambil duit daripada yang mengambil periuknya tadi itu tanpa izin. Jadi masalah al-wijadah ini sudah kita masalahkan tempoh hari di dalam kitab Qawaid. Daripada hutangnya tidak dibayar, daripada barang pinjamnya tidak dikembalikan, dia meminjam duit sebesar 100 ringgit dengan kita tapi tak mau bayar. Jadi bagaimana kalau dengan kita curi duitnya sebesar 100 ringgit? Silahkan saja. Tapi kalau ternyata dengan dia masih mengaku, memang saya ada hutang, tapi saya tak boleh bayar sekarang ini. Kita tak boleh curi uang dia. Kita boleh curi uang dia kalau dia ingkar. Kalau dia tidak mau mengaku dengan pinjamannya. Selesai.